Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatima dengan NIM 221340009, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Muhammadiyah Parepare. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena telah memberi kita kekuatan dan kesehatan. Dan marilah kita lanturkan sholawat serta salam kepada junjungannya Nabi Muhammad SAW, karena perjuangannya kita bisa berada di tempat yang penuh kebahagiaan dan keadilan. Pada pembahasan kita kali ini di YouTube channel saya membahas tentang konsep belajar dan bentuk, dan juga prinsip-prinsip belajar dan teori-teori belajar, yaitu teori behavioristik dan teori kognitivistik yang kita akan bahas di video kali ini. Yang pertama, konsep belajar, bentuk, dan prinsip-prinsip belajar. Yang kedua, teori-teori behavioristik dan teori kognitivistik. Topik pertama yaitu konsep belajar. Konsep belajar merupakan perubahan perilaku manusia. Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Belajar merupakan proses memperoleh ilmu, sedangkan pembelajaran mengacu pada belajar dan mengajar. Konsep belajar dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi pada peserta didik, sehingga guru dapat mengambil tindakan pedagodik dan edukatif yang tepat bagi penyelenggaraan pembelajaran. Penguasaan teori belajar dan prinsip belajar yang mendidik sangatlah penting bagi guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan optimal. Dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru dapat memahami memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi pada peserta didik, sehingga guru dapat mengambil tindakan pedagodik dan edukatif yang tepat bagi penyelenggara pembelajaran. Selain itu, guru dapat memilih dan menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang luas, variatif, dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di antara pendidik dengan peserta didik. Perbedaan belajar dan pembelajaran adalah belajar akan berhasil jika siswa secara aktif melakukan proses belajar dengan berinteraksi dengan sumber belajar, sedangkan pembelajaran adalah sistem yang membantu siswa belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Topik yang kedua yaitu teori behavioristik. Landasan teori behavioristik. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seorang sudah dianggap belajar apabila sudah mampu menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku yang disebabkan oleh stimulus dan diberikan oleh pendidik dan guru. Dalam proses behavioristik, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher learner. Pendidik sangat mendominasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Tugasnya memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar dengan cara memberikan stimulus, penghargaan, atau hukuman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai hal belajar yang baik. Sementara peserta didik dipandang sebagai objek yang pasif, di mana hanya menerima dan mendengar apa yang diajarkan oleh pendidik. Teori behavioristik juga berpaku pada hasil yang
diamati dan diukur. Penerapan materi teori behavioristik. Pertama, penerapan teori belajar behavioristik pada anak usia dini, yaitu guru memberikan stimulus kepada siswa berupa penataan lingkungan dan alat peraga. Yang kedua, anak juga akan aktif mendengarkan dan merespon pada saat proses pembelajaran. Tokoh belajar behavioristik. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike, Kyle Watson, Carl Hall, Edwin Gard, dan Skinner. Topik yang ketiga yaitu teori belajar kognitivistik. Landasan teori kognitivistik. Teori kognitivistik mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Kognitivistik adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapat pengetahuan setelahnya. Menurut teori belajar kognitif, belajar adalah proses dan bukan hasil. Belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha dapat dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan tersebut bisa berupa mencari pengalaman dan informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, serta mempraktikkan suatu untuk meraih suatu tujuan. Proses sama dengan belajar. Dengan demikian, teori kognitif memiliki perspektif bahwa para siswa memperoleh informasi dan pelajaran melalui mengordinasir, menyimpan, dan menemukan, kemudian menghubungkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Tokoh belajar kognitif yaitu Jean Piaget, George Brunner, Ausubel, dan Robert M. McGann. Penerapan yang pertama yaitu dalam pendidikan anak usia dini, penerapan teori kognitif dapat dilakukan melalui bermain, eksplorasi lingkungan, dan berinteraksi dengan benda-benda nyata. Di tingkat pendidikan dasar, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari menjadi penerapan yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran pada anak usia dini, guru mengajar menggunakan bahasa dengan tingkat pemikiran si anak. Kesimpulan pada materi ini yaitu teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Namun teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira. Dalam prosesnya, teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok. Tidak perlu terpaku dengan kurikulumnya yang ada, asalkan tujuan dari teori belajar ini sama dengan tujuan pendidikan. Dengan memenuhi syarat UAS di mata kuliah pengenalan matematika dan sains dengan dosen pengampu Nur Fadila SPD MPD. Terima kasih.